Halo Worklighters, selamat datang di podcast Jam Istirahat. Perkenalkan, aku Deksa dari kelas 11 RPL 6 dan rekan aku. Halo, perkenalkan aku Flavia Kusuma dari kelas 10 PG1. Dan juga kita hari ini sudah kedatangan nih salah satu teman kita di kegiatan bulan bahasa kali ini. Boleh perkenalan diri dulu dan kita sambut, ini dia teman kita Loylian Ratriloni dari kelas 11 RPL 2. Halo teman-teman, izinkan aku perkenalkan diri. Namaku adalah Loylian Ratriloni dari 11 RPL 2. Dan di sini kebetulan aku yang menjadi ketua pelaksana dari event bulan bahasa. Oke, bulan bahasa pada tahun 2025 nih ya. Iya. Oke, Loy, kita kan udah masuk nih di bulan bahasa tahun 2025. Menurut kamu sendiri tuh apa sih makna dari kegiatan bulan bahasa sendiri? Makna dari bulan bahasa sendiri itu yang pasti ini kan event untuk memperingati Sumpah Pemuda ya. Dan juga ini event juga yang mengangkut dengan perlombaan-perlombaan seperti pementasan drama, terus juga poster dan juga trailer dan juga yang lain-lain terkait sastra. Nah, itu pasti maknanya tuh sangat berarti untuk anak-anak untuk mengeksplorasi tentang seni-seni dan seperti itu. Oke. Berarti kan pas pengerjaan bulan bahasa pasti ada temanya kan. Kira-kira Ya. boleh diceritakan nggak kayak temanya itu tentang apa gitu bulan bahasa Betul tahun banget tuh. 2025 ini? Iya, betul Nah, betul. Oke, kebetulan tema dari bulan bahasa itu adalah Arunika. Kalian search aja teman-teman, Arunika tuh di Google itu dari bahasa Sanskerta yang artinya itu bisa cek aja sendiri ya. Oke. Dan juga kan kami juga ada video trailer. Nah di situ Arunika tuh sebenarnya tuh ada kepanjangannya. Nah itu kalian juga bisa cek kepanjangannya di trailer. Ini lagi di play. Oke. Ya. Nih, kan setiap event tuh kan pasti ada temanya sendiri-sendiri. Nah, di bulan bahasa ini tuh gimana cara menentukan konsep utama dari bulan bahasa sendiri? Jadi, Kenapa milih? iya, kenapa kok milih Arunika dan juga apa yang sudah disiapkan sebagai konteks utama di bulan bahasa kali ini? Kenapa milih tema Arunika ya? Karena Arunika ini tuh di kepanjangannya itu juga ada mengangkut seperti sastra, budaya, dan Nusantara. Nah itu kan juga sangat mewakili dengan event ini yang dimana kita mengangkut kegiatan-kegiatan sastra dan juga kita tuh tujuannya itu untuk melestarikan budaya kita ke Nusantara seperti itu. Oke. Nah, ini tuh kan kita kan pasti banyak acaranya kan, mulai dari pembuatan trailer, pentagrafi, Iya, pentigraf, iya. Terus ada buat drama juga. Iya, Iya. drama, ada peragaan busana juga, terus stand pasar jadul. Banyak. Banyak banget kan kegiatannya. Nah, Iya. menurut Kak Loi sendiri tuh kira-kira kegiatan mana nih yang mungkin kayak paling menarik banyak orang kali ya? Misalnya kayak dari Iya. teman-teman sekalian tuh mana sih kegiatan Antusiasnya yang paling tinggi gitu. gitu maksudnya. Aku paling antusias sama pementasan drama sih. Karena pasti kan drama itu sangat bermacam-macam dari teman-teman. Dan juga pementasan drama itu pembuatannya tuh juga dari banyak kontribusi dari teman-teman kelas kan. Jadi kayak mereka di situ tuh banyak bekerja sama untuk membuat pementasan drama tersebut. Oke. Nah, ini kita kan kegiatannya tuh tanggal berapa tuh kira-kira? Tanggal 28, 29 sampai 30 Oke, Oktober. udah tinggal beberapa hari lagi Iya, pastinya. ini udah tanggal berapa Oke. ya, guys? Gimana tuh proses dari panitia dan juga progres apa nih yang sudah disiapkan? Apalagi kan setiap event tuh pasti ada surprise tersendiri gitu kan ya. Apalagi feel-nya dari bulan bahasa ngangkat tema Nusantara dan juga kebudayaan yang ada itu pasti menarik sekali nih buat teman-teman SMK Telkom Malang. Nah, dari panitia sendiri itu apa progres dan juga apa sih surprise yang akan diberikan gitu? Sebenarnya ini surprise-nya bakal ada di dekorasi. Oke, kita keep dulu guys. Dekorasi Keep dulu, ini kita keep dulu. teman-teman, dekorasinya. Ya betul banget tuh, kita keep dulu. Ya, nih. soalnya tuh yang paling hektik tuh dekorasi dan juga perlengkapan. Dan teman-teman panitia tuh semua tuh kalau sudah selesai job desk-nya bakal dikerahkan untuk ke dekorasi dan juga perlengkapan tersebut. Saling backup gitu ya. Jadi kita lagi prosesnya tuh mempersiapkan dekorasi yang wow untuk teman-teman. Dan juga nanti kalian
nanti kan di Selasar tuh juga ada something dari anak MAC. Oh, keren banget, udah di spoiler loh ini. Betul, ini udah Ya, ada spoiler spoiler. dikit-dikit Oh, gitu. Nah ini kan nanti itu kan bulan bahasa itu kan terlaksana selama 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Ya karena sebenarnya tuh ada pembagiannya. Nah puncaknya itu ada di ketiga hari itu. Jadi yang pertama itu pementasan untuk kelas 11, lalu pementasan untuk kelas 10 itu di hari kedua, dan yang hari ketiga adalah peragaan busana yang dimana itu puncak acaranya. Oke, nah setelah kita ketahui tuh, karena kan kita juga memilih dan juga mengajak seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 ya, betul banget Iya, kan? Oke, dari kelas 10 dan kelas 11 sendiri tuh, gimana cara dari panitia itu untuk melibatkan dan juga mengajak biar kegiatan Bulba ini tuh benar-benar menarik dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang ada. Secara kan kita kan sibuk ya. Iya Maksudnya, betul banget, apalagi banyak. iya jadwalnya kan padat banget tuh. Gimana nih cara panitia sendiri untuk mengajak dan juga memberikan edukasi nih, karena Bulba tuh sangat penting dan sangat menarik sekali buat diikutin gitu. Oke, sebenarnya teman-teman, event Bulan Bahasa ini tuh kita berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Jadi semua anak kelas 11 dan kelas 10 per kelas itu wajib untuk mengikuti Bulan Bahasa tersebut. Dan juga mereka itu melakukan atau mengikuti Bulan Bahasa itu juga memiliki feedback. Nah, feedbacknya itu dari nilai bahasa Indonesia tersebut. Oke. Berarti kan tadi kalau bilang kalau misalkan acara Bulba ini bareng dengan perayaan Sumpah Pemuda, apakah nanti ada upacara gitu? Biasanya kan anak-anak kalau ada upacara tuh kan mulai mikir kayak oh ada upacara nih gitu, gimana nih biar kayak nggak males gitu. Kalau untuk upacara sih enggak ya. Jadi kita fokus ke 3 hari tersebut Iya, untuk lomba. persiapan lomba. Oke. Nah, Loy, kita kan banyak banget tuh tim dan juga panitianya tuh. Ya. Kan setelah kita ketahui tuh banyak banget dari kelas 11 atau kelas 10 pun itu yang banyak banget ikutin lomba-lomba gitu kan ya. Nah, menurut kamu sendiri sebagai ketua pelaksana nih, gimana cara kamu merangkul semua panitia tuh biar sama-sama kompak, biar sama-sama kerja bareng, dan juga kita pasti kan bekerja sama tuh, saling backup juga. Nah, menurut kamu sendiri sebagai ketua pelaksana nih, gimana tips dan triknya biar sama-sama kompak gitu? Untuk sama-sama kompaknya yang pasti kita itu memprioritaskan untuk akademik ya. Jadi kalau emang ada teman-teman yang izin untuk lomba ya kita mempersilahkan, dan juga kita kan SDM-nya juga banyak. Jadi kita bisa nge-backup juga sih gitu. Dan juga untuk lombanya tersendiri pasti dari pihak panitia, kita sebagai panitia itu juga sadar kalau kita tuh ada tanggung jawab untuk mengkontribusikan ke panitiaan tersebut kan. Jadi kayak setelah melakukan lomba kita bisa join untuk ke panitiaan gitu. Oke. Tetap sama job. Ya, begitu. Jadi harus balance gitu Iya. ya. Apalagi ada yang baru masuk OSIS ya kelas Iya, 10. betul Jadi banget. mungkin, Experience untuk- baru iya, lah kelas buat 10-nya, Iya. pengalaman Iya. baru untuk kedepannya nanti seperti apa kan ada kakak kelasnya yang membimbing. Betul Iya, banget. benar. Apalagi kita juga bisa melatih time management juga kan. Benar. Betul. Nah ini tuh balik lagi ya ke Bulba. Nanti Iya. kan ada lomba peragaan busana ya atau fashion show, biasanya orang kenalnya fashion show. Nah itu nanti tuh peragaan busananya itu kan tentang baju daerah masing-masing. Nah itu pembagian baju daerahnya itu kemarin kayak gimana nih Kak? Untuk pembagian bajunya ya itu sudah kami sediakan di guidebook. Itu kayak contoh suku Jawa, nah itu adalah baju adatnya itu kebaya seperti itu. Jadi kita itu udah memastikan dan juga memberikan info kepada mereka kalau baju adatnya tuh seperti itu. Gitu. Nah, dari suku. untuk pembagiannya sendiri tuh lewat apa? Lewat fishball atau lewat dispin atau pembagian milih sukunya sendiri gitu ya? Ya, pembagian sukunya itu ya melewati kemarin spin wheel sih Kak, tapi juga untuk urutan itu kita juga pakai fishbowl. Oh, jadi semua informasi itu udah ada di guidebook dan juga di akun Instagramnya Iya, OSIS SMK Moped. Telkom Malang, ya. Iya, betul banget tuh. Ya. Apalagi kita juga narik dan juga mengangkat tema-tema tentang Nusantara dan juga kebudayaan itu sangat menarik sekali sih. Iya. Ya, apalagi kita nanti juga disuruh jualan kan. Iya, betul banget. Ada pasar jadul juga kan. Bener Nah, di balikin situ- pangkas sih. Bener. Betul banget tuh.
Jadi di situ kan juga bisa meningkatkan ini apa jiwa kewirausahaan kita. Betul. Ya nggak sih. Terus kita juga bisa melestarikan dari jajanan jadulnya itu kan kita lestarikan kembali. Ya kan? Oke. Nah, Loy, setiap kelas tuh kan pasti ada ceritanya masing-masing atau bikin tema sendiri-sendiri. Iya. Nah, dari panitia sendiri nih yang diketahui oleh panitia. Menurut panitia tuh gimana proses pembuatan trailernya dan juga menurut panitia apakah teman-teman tuh udah antusias gitu buat mengikuti Bulba tahun ini? Yang pasti antusias dan juga pembuatan trailer kayaknya semuanya sudah selesai sih harusnya kan sudah ada deadline untuk pengumpulan trailer Betul kan banget. dan juga dari kelasku sendiri nih. Nah itu mereka tuh sudah sangat mempersiapkan untuk trailernya, terus pementasan dramanya dan juga aku spill dikit ya tema dari kelasku itu komedi. Jadi kayak Lucu ya, jangan lupa tapi Iya. jangan lupa ketawa. Ya nggak? Betul banget. Iya, apalagi temanya komedi kan ya. Terus di apa namanya dibungkus sama kegiatan yang bulan bahasa mengangkat tema Nusantara dan kebudayaan tuh. Pasti menarik sekali sih. Iya, kelasnya Kaloi sendiri dapat daerah mana? aku suku apa ya, guys? Udah rahasia aja deh. Nggak aku Oke, sepil. kita Tahu lanjut. aja. Kalau kelas aku kemarin dapat suku Asmat. Dan fun fact-nya tuh dari 2 Kelas- tahun berturut-turut, iya. 2 tahun. Kamu Iya, kelas dari 10 kelas juga 10 kita Asmat? Asmat. Aku Iya. nggak pernah dengar, maaf. Jadi suku Asmat tuh ini spill sedikit ya. Iya. Spill sedikit suku Biar tahu Asmat semua tuh ya. pas di pasar jadul nanti di kelas aku bakal ada makanan yang benar-benar fenomenal banget. Apa ya? Apa ya kira-kira ya? Kayaknya aku tahu nggak dek. Apa tuh? Tahu dong pastinya. Kemarin kita ini nggak jualin di stand belajar kita Iya, nggak? stand di kelas 10. Aku mah udah tahu ini mah, kalau mau tebak-tebakan. Aku baru masuk. Ah ya, tungguin Nggak aja apa-apa. nanti. Ya, nanti aku lihat ya. Oke. mereka. Kita langsung lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kira-kira dari kegiatan bulan bahasa nih, hal apa yang paling susah menurut kamu sebagai ketua pelaksana? Yang paling susah itu yang pasti ini sih skema ruangannya tuh seperti apa, itu membayangkannya tuh bagaimana juga kayak bagaimana cara menjelaskan acara tersebut. Dan juga selain itu juga yang paling kompleks itu perlengkapan gitu. Karena kan dekorasi kan ini kan anak-anak dekorasi kan juga memiliki konsep yang juga kompleks dan juga perlengkapan tuh juga membutuhkan kompleks juga membutuhkan. Jadi saling koordinasi dan Iya, komunikasi ya betul. pastinya. Oke. Aku lihat tuh dari mungkin pasti nggak jauh-jauh dari posternya Arunika sendiri ya, dekorasi untuk bulan bahasanya sendiri. Aku lihat tuh posternya tuh emang agak gimana ya, kayak udah bagus. Jadi aku mikirnya nanti gimana Gimana kalau cara realisasinya? Betul banget. Ya itu anak-anak dekorasi semangat. Oke. Jadi kan sebagai ketua pelaksana Kak Lo ini keren banget karena emang Betul. udah cross check satu-satu. Betul banget tuh setiap hari. Terima kasih udah apresiasi. Iya, betul setiap harus hari. dong. Biar semangat terus Kak Lo ini. Terus ini ada lagi Kak, apa sih yang jadi inspirasi dalam memilih tema dalam kegiatan teater sendiri, fashion show dan pameran makanan jadul itu? Inspirasinya itu dari tahun kemarin kan juga mengadakan dan juga selain itu event Kayak tahunan. event tahunannya Iya, kita gitu ya. event tahunan kita itu juga. Sudah iya, menjadi betul. kebiasaan. Iya. Betul banget, betul Ya banget. begitu. Dan juga kan perlombaan ini mengungkit tentang sastra gitu. Jadi mengadakan lomba itu terkait dengan sastra. Oke. Nah, menurut Loy sendiri nih, gimana nih cara panitia buat mengatasi perbedaan ide antara satu sama lain? Yang pasti itu kita kan sudah membagikan si acara mana, si dekor Oh, mana, dan iya, juga iya. si perlengkapan yang mana. Dan kalau dari si dekor sendiri itu pasti mereka tuh udah ada yang contoh kita ada mempersiapkan gate. Selain itu kita mempersiapkan dekorasi untuk selasar dan itu tuh kita tuh mendiskusikannya itu bersama-sama dan juga mereka tuh sudah mempunyai job desk sendiri gitu. Jadi kayak mereka tetap mengusulkan diskusi dan juga dibagikan selanjutnya begitu. Oke. Nah ini kalau misalkan kita bicara tentang bulan bahasa ini kan
satu sekolah. Iya. Kira-kira kalau tanggapannya mau Kletters tabrakan sama KBM, terus habis itu Kegiatan-kegiatan nanti setelah akademik ini, lainnya. setelah ini ada Asas juga, iya Asas, betul banget. ada UKL. Nah itu kan sedikit berat ya, mungkin kalau misalkan yang kelas 11 yang kemarin sudah ngerasain kan kelas 10 nya juga baru masuk, terus mereka kayak kaget. Iya. Bahkan aku kayak ditanya temenku, ini gimana ya bulan bahasa tuh tabrakan sama ini dan itu, tugasnya numpuk kayak gitu kan. Iya. Pasti capek. Betul. Beban pikiran. Apalagi Kak Loi sebagai ketua pelaksana Iya. kan pasti tertimbun banyak ini ya, banyak Iya, tugas, betul. banyak job desk juga harus ngecekin satu-satu walaupun emang udah kebagi job desknya. Iya. Itu gimana Kak? Tanggapan untuk mock letters itu semangat aja ya semuanya, dan juga yang pasti tuh karena kita bertabrakan, harapannya tuh semuanya tuh saling membantu begitu. Jadi kayak contoh satu kelas itu kan, jadi kita sama-sama mengerjakan tugas dan juga sama-sama mempersiapkan bulan bahasa tersebut begitu. Dan juga yang pasti ada dukungan dari guru-guru juga yang biasanya kan anak-anak kayak mau pelajaran, Pak tolong dong Pak ini ada event bulan bahasa gitu, jadi kayak ini kan ngambil Ada kesempatan support, Apalagi ya. biasanya tuh kalau aku ya kemarin di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu memang Dibuat dibutuhkan untuk latihan. Iya, melihat betul. nanti koreo teaternya gimana, terus tataan bahasanya itu gimana. Betul. Itu Iya cukup seru sih karena Iya kan? kita kayak ngerasain kayak kita Bisa ngatur explore event, gitu. Iya kan? Dan dari guru-guru kan juga mendukung, jadi kayak lebih ada feel-nya gitu. Iya, Oke. benar sih. Nah, pasti Setuju sih. setiap kegiatan pun juga ada benefitnya sendiri-sendiri Iya, nih. Nah, menurut Loi sendiri nih, dari bulan bahasa tuh kan banyak banget tuh kegiatannya, ada pementasan drama, peragaan busana, pentigraf dan lain sebagainya nih. Menurut Loi sendiri, benefit apa nih yang didapatkan sama mock letters? Benefitnya yang pertama, dari situ kita bisa mengeksplorasi ya kan, semua yang kata Flo itu seru ya kan, dan juga anak-anak yang memiliki potensi ke sastra maupun seni itu bisa terlihat begitu. Dan juga teman-teman, sebenarnya tuh eventnya itu bukan sekedar kayak ya udah dijalanin, tapi di sini tuh kita juga mengambil kayak data-data anak-anak yang terlihat kayak ini berkompeten nih gitu, untuk dipersiapkan di lomba FLSN. FLS 3N. Ya itu. Ini Iya. saking banyaknya lomba loh ini. Tumpuk loh ini. Iya, betul banget. Nah, jadi Iya. benefitnya tuh bisa buat FLS 3N juga nih. Iya kan di situ kan terkait dengan kayak seni-seni juga Iya, kan. betul. Nah itu juga kemarin juga koordinasi dengan salah satu guru kami, itu juga kami akan mendata, mengobservasi nih anak-anak yang berkompeten itu betul. bagaimana. Nah, karena Apalagi ini ini nggak sih? salah satu kesempatan juga kan buat masa FLS depan. tuh gede banget. Iya, dari FLS Puspres. PSN maksudnya. Dari FLS 3N itu kan dari Puspresnas juga kan. Nah, itu bisa buat bekal kita nanti SNBP atau juga bisa buat portofolio juga. Makanya kan sayang banget kalau kita nggak bisa Manfaatin waktu ini gitu. Jadi Kayak terlewatkan. ya betul. Jadi teman-teman, ini buat teman-teman semuanya nih semangat buat ngejalanin bulbanya, karena benefitnya tuh nggak main-main nih. Ternyata kita juga bisa menjadi atau mendapatkan kesempatan nih buat menjadi salah satu perwakilan FLS 3N kontingen di SMK Telkom Malang pastinya. Wah, keren banget nih. Sayang loh kalau misalkan yang ternyata kalian tuh jago Iya. bikin sinematik terus kayak tiba-tiba dia aduh coba bulba doang nggak Iya, bisa. Ternyata betul. dinilai. Ya, betul banget. Aku tadi tuh udah ngelihat kan aku ngelihat anak-anak yang udah ngumpulin trailer. Itu ternyata tuh ada yang bisa bikin sebuah ruangan kelas itu di Blender, dan itu kan bisa ngelihat kalau wah anak ini bisa bikin 3D gitu kan. Keren. Tapi fun fact-nya tuh dia dari kelas TKJ deh, kelas 10. Keren banget sumpah. Sumpah aku nggak tahu ya, aku lupa dari kelas mana. Keren. Makanya kalian tuh harus terus explore gak sih? Betul. Gak semuanya tuh kayak kita tuh harus stuck di zona. Iya, betul. Iya. Nah, itu salah satu experience tersendiri ya di bulan bahasa. Apalagi ini bulan bahasanya setiap tahun pastinya, dan
ada sedihnya juga sih menurut aku karena kan ini bulan bahasa terakhir di kelas 11. Iya, untuk kelas 11 11-nya, keep aduh ini strong. pasti ya tolong ini pergunakan waktu kalian sebaik mungkin karena pasti bakal dapat feel-nya di sini. Iya kan, gitu. dan juga kelas 11 dan kelas 10 kan kita udah naik kelas 11 tuh. Nah, kita kan ada pergantian teman-teman Oh kelas. iya, betul. Nah, itu tuh juga kayak itu tuh bisa meningkatkan bonding untuk kelas barunya gitu loh. Bisa tambah relasi juga kan. Betul. Apalagi aku dengar dulu kelas 11 saya itu pas masuk pertama kali itu nggak gugus gitu ya, apa kayak langsung satu Iya, kelas. Iya, kita betul, langsung betul, kelas. betul. Langsung satu Jadi kelas. lebih Misalnya aku kenal satu kakak kelas ini, terus aku tanyain ke kakak kelas ini, kakak kenal kakak ini nggak? Enggak, padahal satu angkatan gitu. Kayak mungkin untuk bonding juga kan. Betul. Kelas 12-nya gimana? Iya, buat kerja sama tim juga kan pastinya karena kegiatan kedepannya juga kita bakal satu kelas gitu kan, terlibat semua gitu. Nah, seperti Pokoknya itu. kelihatan semua lah kalau di bulan Iya, nanti. betul. Yang suka nulis kelihatan di pentigraf, yang suka teater kayak mengekspresikan diri di panggung itu kelihatan di teater gitu. iya kan. Iya, betul Bener banget banget Nuh. sih. Nah, Loi ternyata pertanyaannya tuh udah sampai di situ nih. No, Nah, kenapa ini kok berakhir? nah, sekarang aku mau tanya nih closing statement dari Loi sendiri, dari kesimpulan dan juga dari menurut Loi kedepannya bulan bahasa tuh mau seperti apa dan pesan untuk teman-teman yang sedang mengerjakan kegiatan bulan bahasa di kelasnya masing-masing dan juga nanti gimana nih tanggapannya Loi memberi semangat dan juga memberi motivasi biar teman-teman semuanya tetap semangat gitu. Oke, dari tanggapan aku ini untuk closingan ya teman-teman. Jadi event bulan bahasa ini adalah event tahunan yang dimana itu juga bisa menjadi wadah mock letters untuk menunjukkan skill-skillnya di teater dan juga di penulisan seperti pentigraf dan juga harapanku di kedepannya juga event ini bisa semakin lebih besar, entah dari konsep apapun itu bisa lebih besar dan beda dari tahun kemarin begitu. Dan juga untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan bulan bahasa, semoga semua hasil yang kalian perjuangkan itu bisa mendapatkan hasil dan juga keep strong, keep semangat, keep fighting. Semangat teman-teman semuanya. Nah, Sukses. iya. Loi, kita lupa Loi. Apa? Di bulan bahasa tahun ini tuh ada tagline-nya nggak sih? Ada. Nah, Ayo. apa tuh mau kira-kira? Ini nggak mau Apa tuh sama-sama kira-kira nggak? tagline-nya? Nanti closing-nya kita bareng-bareng Oke, kali oke, ya. Iya, kasih tahu dulu apa tuh tagline-nya. Oke. Bisikin dong, bisikin. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Bisa Nanti so. kita Oh, udah siap. Oke. Oke. Gimana cara kita Sebelumnya closingannya ini? sebelum kita seru-seruan di tagline-nya nih, aku mau ngucapin terima kasih banget buat Loi yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kegiatan yang super sibuk menyiapkan bulan bahasa tahun ini. Semoga nanti kita bisa mengerjakan bulan bahasa dan juga menghadapi bulan bahasa dengan lancar, dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan yang pasti kedepannya semoga bulan bahasa tetap terjalankan, tetap terrealisasikan dan pasti banyak inovasi dan juga kreativitas yang terus dikembangkan seperti itu. Oke. Bantu loh ini aku jadi kayak kan aku masih kelas 10 nih. Iya, betul. Kayak dari kemarin aku mikir kayak lemes-lemesnya gitu. Jadi semangat kalau yang lebih semangat. Betul. Oke. Mungkin cukup segitu aja ya Loi dari podcast yang sudah kita utarakan atau kita bicarakan nih di podcast Jam Istirahat. Nah, sebenarnya teman-teman, aku terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku mengucapkan terima kasih dan juga tetap semangat teman-teman di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan cukup sekian dari aku dan juga Flo, Loi. Dan kami mau minta maaf jika ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Aku Deksa. Aku Flow. Dan juga aku Loi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa Arunika 2025 Prabangkara Lestantun.